Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenalkan saya Al-Hafiz Husain, SKM MKL, salah satu dosen tetap program studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibnu Sina Batam. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri ya dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT. PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar kesehatan lingkungan, metode pembelajaran dengan DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Ya, saya mengajar mata kuliah dasar Kesling ini pada semester 2, baik di program studi kesehatan lingkungan maupun di program studi kesehatan dan keselamatan kerja yang tentunya di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Sina dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar ya dengan kode mata kuliah MKS 206. Bapak Ibu, adapun deskripsi mata kuliah dasar Kesling ini adalah mata kuliah yang membahas tentang ilmu dan seni ya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya kesehatan lingkungan ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik secara fisik, kimia, biologi, dan sosial. Dalam hal ini, pokok masalah kesehatan difokuskan pada bidang penyehatan, pengamanan, dan pengendalian lingkungan yang di dalamnya terdapat berbagai macam aspek yang mendasari ilmu kesehatan dan tentunya mengacu pada Permenkes nomor 3 tahun 2023. Perkuliahan kesehatan lingkungan, dasar kesehatan lingkungan ini dilakukan dengan pendekatan blended learning, itu perpaduan antara pembelajaran luring ataupun tatap muka langsung dan juga melalui platform learning ya, yaitu di Edlink yang diselenggarakan di Universitas Ibnu Sina ya, pada siakatku.uis.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses perkuliahan ya di mengunduh RPS ya dan mengupload tugas secara online di sistem learning platform atau Edlink ya. Kemudian berdiskusi interaktif ya, dan proses presentasi secara offline ya, langsung di dalam kelas. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang mata kuliah dasar Kesling, yaitu capaian mata kuliah ya. Kami program studi kesehatan lingkungan berharap mahasiswa ini mampu memahami, menguasai maupun mengimplementasikan teori, konsep, prinsip ya, tentang kesehatan lingkungan sesuai dengan pokok materi yang ada di dalam RPS rencana pembelajaran semester. Dengan pokok materi yang pertama yaitu memahami tentang sejarah perkembangan kesehatan lingkungan, dan yang kedua mampu memahami tentang perundang-undangan kesehatan lingkungan, dan yang ketiga mampu memahami konsep ya hubungan manusia dan lingkungan, dan keempat ya memahami tentang apa saja pengaruh pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu mampu memahami tentang pendekatan ekologis
maupun epidemiologis dalam kesehatan lingkungan. Dan ketujuh, keenam, mohon maaf, yaitu memahami standar parameter kesehatan lingkungan, ya. Yang ketujuh, memahami tentang permasalahan-permasalahan kesehatan lingkungan, ya, baik yang ada di lokal, ya, di Batam, maupun di Indonesia, ya, maupun secara luas, yaitu di internasional. Kemudian tentunya mahasiswa juga kami ingin harapkan adalah mampu memahami tentang penyehatan, ya, pengamanan dan pengendalian kesehatan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang mengacu kepada Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Kemudian kami juga mengharapkan mahasiswa mampu memahami pokok-pokok sanitasi dasar. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Sanitasi dasar mulai dari air, pengolahan air limbah, penyehatan lingkungan pemukiman, pencemaran lingkungan fisik, sampah, ya. Kemudian ada sanitasi makanan dan minuman, ya, tempat umum, kesehatan lingkungan kerja, maupun pengendalian vektor. Ya, dan terakhir tentunya kami berharap mahasiswa juga mampu memahami prospek kerja kesehatan lingkungan. Sebagai penilaian Bapak Ibu, ya, di program studi kesehatan lingkungan yang menjadi bobot penilaian, ya. Yang pertama ada kehadiran sebesar 10%, tugas 10%, kuis 10%, kemudian ujian tengah semester atau UTS ini sebesar 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%, soft skill 20%, ya. Nah, jadi total 100%, ya, dari penilaian-penilaian tersebut. Mungkin Bapak Ibu demikian yang dapat informasi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah kesehatan dasar kesehatan lingkungan yang berada pada program studi kesehatan lingkungan maupun program studi K3, ya, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Sina. Baik, untuk tahapan berikutnya mari kita simak pembelajaran mata kuliah yang saya ajarkan di kelas, ya, baik di program studi K3 maupun program studi Kesling yang saya ajarkan biasanya secara offline, ya, di kelas, ya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini di pertemuan keempat kita, ya. Kita di pertemuan keempat, ya, sesuai dengan materi yang ada di RPS yang sudah kontrak perkuliahan kemarin adalah pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, ya teman-teman, ya. Nah, capaian pembelajaran teman-teman ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, diskusi kelompok, ya, mahasiswa teman-teman diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengaruh, ya, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan manusia. Mohon maaf Tivo, karena tadi banyak kendalanya, tapi nggak apa-apa teman-teman, ya. Jadi saya harap, ya teman-teman, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, ya, diharapkan dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan manusia, ya. Apa saja nanti permasalahan lingkungannya, pengaruhnya terhadap kesehatan, dampak terhadap kesehatannya, nah bagaimana, ya. Oke, nah pendahuluan, ya, ini pendahuluannya paradigma perubahan, ya, perubahan paradigma sakit ke paradigma sehat, ya. Jadi kemarin menurut sehat menurut WHO, teman-teman sudah waktu pertemuan pertama sudah paham, ya, apa definisi sehat menurut WHO kemarin, ya. Keadaan lengkap, ya, dari sehat jasmani, rohani, dan
sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau cacat, serta dapat bekerja secara produktif. Nah, jadi sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit, ya, tapi fisiknya, sosialnya, mentalnya juga harus sehat, ya. Juga harus bekerja, bisa bekerja secara produktif. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan dapat mengganggu kesehatan. Ini terutama aspek gaya hidup. Nah, gaya hidup apa saja? Ini di sini ada contohnya minuman keras, ya, merokok. Nah, ini gaya hidup teman-teman. Jadi gaya hidup ini punya apa namanya, pengaruh, ya, dapat mengganggu kesehatan. Nah, setelah gaya hidup ada lagi yang namanya bahan toksik. Ya, bahan toksik ada mikroorganisme, ya, patogen, logam berat, B3. B3 teman-teman tahu apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Ini masuk dalam kategori bahan toksik. Nah, ini dapat mengganggu kesehatan, ya. Nah, kemudian bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini teman-teman contohnya adalah kebisingan. Jadi berupa fisik, ya. Debu, ya, udara, pencahayaan, ya, itu salah satu lingkungan fisik, bahaya fisik. Nah, keadaan lainnya di sini ada kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini eh, adalah kesehatan lingkungan yang merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan. Ya, ini dapat mengganggu kesehatan. Ada berapa? 4: gaya hidup, bahan toksik, bahaya lingkungan, dan keadaan lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Saya lanjutkan dulu, ya. Nanti kita diskusi. Oke, tingkat perhatian kesehatan lingkungan, ya. Ini ada BER survival. Ini adalah pengendalian wabah utama dan pengendalian minimal sanitasi makanan dan minuman. Nah, ini, ya, BER survival namanya. Kemudian ada control of disease and injury. Ini adalah pengendalian penyakit endemis, ya, gizi dan luka. Nah, contohnya seperti COVID-19, ya. Nah, ini adalah contohnya adalah control of disease and injury, pengendalian penyakit endemis. Uh, apa namanya? Kalau nyamuk malaria, ya, itu kan bersifat endemis, ya. DBD, ya, endemis itu adalah selama 3 tahun terakhir itu dia ada kasus selama 3 tahun terakhir, itu namanya endemis, ya. Nah, ada lagi namanya sporadis. Sporadis itu selama 3 tahun itu dia ada, kadang tidak, tapi dia dalam 3 tahun tuh ada, ya. Tahun ini dia ada kasus, tahun besok nggak ada kasus, sporadis. Jadi kalau endemis itu selama 3 tahun terakhir itu begitu, ya teman-teman, ya. Ini adalah contoh penyakit endemis. Tadi ada malaria, DBD, ya, gizi, ya. Nah, kemudian ada namanya efficient performance. Ini adalah diet yang bagus, contohnya, ya, diet bagus, pemeliharaan lingkungan, ya. Nah, ini contohnya adalah tuh. Ini comfort, ini kepuasan lingkungan, ya, estetika dan kenyamanan hidup, dia sudah bersifat ke ranah apa namanya, estetika. Nah, ya, hidupnya nyaman, lingkungannya bersih, ya, merasa puas lingkungannya itu. Human survival ini adalah kelangsungan hidup spesies manusia. Nah, kemudian teman-teman tingkat kesehatan lingkungan di dunia, ya, ini yang perlu diperhatikan, ya. Ini tingkat kelangsungan hidup dasar dari kualitas lingkungan sudah dapat dicapai, ya. Jadi dasarnya itu sudah dapat dicapai, ya. Tapi ini eh, penyakit malaria, malnutrisi, ya, tetap merupakan masalah yang intensif. Ini masih masih menjadi permasalahan sekarang di dunia, ya. Nah, ini ada di Amerika Serikat, ini punya masalah penyakit menular. Nah, masih punya masalah penyakit menular, ya.
masih negara maju, apalagi kita di Indonesia yang lingkungannya tropis, ya masih ada penyakit. Kemudian ada peningkatan bahan B3 yang menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker. Nah ini teman-teman, semakin majunya zaman, ya kan, semakin apa namanya, lingkungan itu ya perlu diperhatikan, ya. Pembuangan limbah dan segala macam bahan B3 ini dapat menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker, bukan hanya kepada manusia, bahkan pada lingkungan juga akan berpengaruh. Ini teman-teman, hubungan manusia dan lingkungan, ya. Status kesehatan ini merupakan refleksi, ya, diri apa hasil dari akhir interaksi, ya, kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan ini menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Nanti kita masuk bagaimana apa namanya, skemanya. Kemudian akibat aktivitas manusia, ada industri, pertanian, transportasi, ya, pemukiman ini menghasilkan limbah dan residu, ya. Jadi kemudian ada namanya limbah dan residu ini selanjutnya akan mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Jadi ada 4, ya, hubungan manusia dan lingkungan. Ya teman-teman dapat baca, melihat, ya. Status kesehatan ini merupakan refleksi dari akhir interaksi kompleks, ya, antara sistem biologis dan lingkungan eksternal. Jadi ada interaksi antara sistem biologis, kemudian ada sistem lingkungan eksternal. Nah, kemudian ada penyangga, ya, sistem penyangga kehidupan. Ya, kemudian ada aktivitas manusia, tadi berupa apakah itu industri, pertanian, transportasi, pemukiman, ya. Ini menghasilkan yang namanya residu dan limbah. Nah, residu dan limbah ini selanjutnya ini mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Dapat teman-teman dapat lihat gambarnya, ya. Ini, nah, ada aktivitas manusia, ada sistem penyangga kehidupan, residu dan limbah, bahaya lingkungan. Ya. Ini hubungan apa tadi? Hubungan manusia dan lingkungan, ya. Jadi ada refleksi dari interaksi tadi, ya, refleksi antara biologis. Nah, ya ada aktivitas manusia, ya ada sistem penyangga kehidupan, residu dan limbah, menghasilkan residu dan limbah tadi, bahaya lingkungan. Ya, ini adalah gambar, ya, hubungan manusia dan lingkungan. Ya, semuanya itu saling berhubungan, berkaitan, ya. Nah, sumber perubahan lingkungan. Jadi sumber perubahan lingkungan itu ada aktivitas manusia tadi, ya. Contohnya tadi apa? Aktivitas industri, pertanian, dan segala macam, apa lagi? Transportasi, aktivitas alam, gunung berapi, tsunami, ya. Ini ada nih, vektor, ya. Nah, vektor itu adalah binatang mengganggu, contohnya nyamuk, tikus, ya, kecoa, itu namanya vektor, vektor penyakit. Kemudian ada kelompok komponen lingkungan. Nah, komponen lingkungan ini bertindak sebagai media, ya, atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Contohnya adalah air, udara, ya, tanah. Nah, apalagi eh, makanan, ya. Nah, ini teman-teman, upaya kesehatan lingkungan. Jadi apa upaya kesehatan lingkungan itu? Ya, jadi ada namanya model hubungan interaksi komponen lingkungan dengan manusia. Nah, jadi sumber perubahan primer, ya, perubahan primer itu adalah aktivitas manusia, ya, atau yang bersifat alamiah tadi. Aktivitas manusia tadi, ya, tadi ada pertanian dan segala macam, ya, transportasi, ya, atau yang bersifat alamiah tadi, ya. Nih, sifat alamiah tadi apa? Banjir dan segala macam, ya. Nah, komponen lingkungan itu ada air, udara, tanah, makanan, dan vektor tadi. Nah, ini vektor contohnya tadi ada nyamuk, Aedes aegypti, Anopheles, ya.
Masyarakat sebagai sasaran, ya ini ada umur, ya contohnya jenis kelamin, ya lokasi, ya lokasi ya mungkin posisi kita apakah berada di lingkungan yang padat, ya. Nah, apakah di daerah dataran rendah, dataran tinggi, ya. Nah, ini ada efek, ya. Efeknya adalah sakit atau sehat. Nah, jadi ini ada perubahan, sumber perubahan primer, ya. Kemudian ada sumber perubahan sekunder. Jadi perubahan primer tadi adalah aktivitas manusia atau yang bersifat alamiah. Kemudian ada yang perubahan sekunder. Perubahan sekunder tadi ada komponen lingkungan. Ya, ini adalah rantai penularan penyakit yang bersumber dari air limbah tinja kepada manusia. Tentunya ini ada air limbah dan tinja, ya, masuk ke air, ya, kemudian dapat mempengaruhi makanan, ya, masuk ke air mempengaruhi makanan, dan kemudian dapat menyebabkan manusia sakit atau mati, ya. Nah, itu dampaknya. Kemudian air limbah dan tinja, ya, ini eh, terkontaminasi ke tangan, ya. Tangan kita nggak cuci tangan dan segala macam, ya. Nah, makanan kita makan, ya, nggak cuci tangan tadi bisa juga menyebabkan kesakitan kepada manusia. Ya matinya itu ya masih panjang prosesnya, ya. Ya, tapi ada menyebabkan pengaruh nanti prosesnya sakit dahulu, ya. um, Diare dan segala macam nggak mendapatkan pertolongan, ya. Ya. Serangga dan tikus tanah, ya. Nah, ini teman-teman salah satu contoh rantai penularan penyakit, ya. Pengendalian efektif, ya. Jadi pengendalian efektif itu teman-teman di sini air limbah tinja ini kan merupakan sumber infeksi, ya, sumber virus, bakteri, protozoa, nah serta bahan kimia beracun dan berbahaya. Jadi ini yang harus dikendalikan, ya, dikendalikan, ya. Jadi kalau bahan kimia, ya, yang beracun dan berbahaya itu ya harus dikendalikan, prosesnya harus benar, ya. Nah, harus sesuai dengan aturan. Kemudian pengendalian penularan penyakit yang paling efektif adalah dengan memutus mata rantai penularan langsung pada sumbernya, ya. Memutus mata rantai penularan langsung pada sumbernya. Ya, contohnya tadi infeksi virus virus Dengue, ya. Bagaimana cara memutusnya? Ya tadi habitatnya tadi kan ada suka yang namanya demam berdarah, itu nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti itu suka di air air tergenang, air bersih. Nah, jadi caranya yaitu tutup penampungan, ya kan? Kasih namanya abate. Nah, itu salah satunya memutus mata rantainya, ya. Bahan kimia tadi gitu, ya memutus mata rantai. Jangan sampai terjadi apa namanya pada sumbernya, ya. Pengendalian pada sumbernya tadi, jangan sampai apa namanya limbahnya bocor, pembuangan limbah isinya sembarangan, limbah tidak dikelola dan segala macam, ya. Itu harus memutus mata rantai itu, jangan sampai itu jauh, ya. Dari mulai proses sampai outputnya juga harus dilakukan dengan benar. Nah, ini adalah faktor, ya, yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut Bloom, ya. Jadi kesehatan masyarakat itu dipengaruhi 4 faktor. Pertama ada lingkungan, ya, kemudian perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik, ya. Kemudian ini ada model interaksi epidemiologi, ada 3, host, agent, dan enviro, ya. Jadi kayak namanya keseimbangan ekologis itu harus seimbang nih antara host, agent, dan enviro. Lingkungan, ya, agent, lingkungan, dan hostnya. Yang menjadi host manusia. Oke. Agentnya? Oke. Nah, ini ekosistem, ya, tatanan segenap komponen lingkungan yang merupakan satuan, ya, yang menyeluruh saling berinteraksi membentuk keseimbangan yang stabil dan dinamis. Oke. Kemudian keseimbangan ekosistem ini yang stabil namun dinamis ini dapat rusak, ya, apabila
ya terjadi pencemaran lingkungan yang berlebihan, ya, baik oleh aktivitas manusia maupun peristiwa alam, ya, yang melewati daya penting ekosistem tersebut. Nah, ini mata rantai kesehatan lingkungan mulai dari sumber emisi, ya, itu masuk ke lingkungan, ya, kemudian terjadi pajanan terhadap manusia, dosis internal, dosis target dan organ, ya, kemudian ada dosis efektif biologis, kerusakan fungsi struktur, dan ada efek klinis. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit, ya, lingkungan itu sebagai predisposisi, yaitu faktor kecenderungan, ya. Kemudian ada lingkungan sebagai penyebab penyakit. Ini adalah penyebab penyakit langsung, ya. Jadi lingkungan itu bisa menyebabkan sebagai penyakit langsung. Kemudian lingkungan itu bersifat media transisi penyakit, ya, sebagai perantara penularan penyakit, ya, sebagai perantara, ya. Jadi apa namanya, tinja manusia, ya, masuk di air tadi, ya, perantara dia, ya. Kemudian ada manusia di situ yang proses uh, apakah mandi, ya, apakah cuci baju, cuci pakaian, sebagai perantara. Lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan suatu penyakit, ini contohnya adalah faktor penunjang. Jadi peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit itu ada 4, ya, sebagai faktor kecenderungan, sebagai penyebab penyakit langsung, ya, sebagai perantara penularan penyakit, dan sebagai faktor penunjang. Nah, ini pengertian sehat, kesehatan lingkungan, ya, itu adalah kesehatan lingkungan ini mempelajari hubungan timbal balik antara manusia, lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. WHO, ya, kesehatan lingkungan ini adalah ilmu, ya, dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada manusia, ya, pengendalian faktor fisik, ya, lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, ya, kesehatan maupun kehidupan langsung manusia. Ini ruang lingkup kesehatan lingkungan, mulai dari penyediaan air, pengolahan lingkungan limbah, sanitasi, ya, sampai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini teman-teman, ya. Nah, kesehatan lingkungan di Indonesia sebagai negara tropis kepulauan, ya, ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya apa? Temperaturnya panas, masyarakatnya religius, ya. Kemudian kerugiannya apa? Udaranya lembab, ya, banyak genangan air. Nah, adat istiadat, nah, sanitasi lingkungan yang belum baik, ya. Kemudian ini awal industrialisasi atau pencemaran. Jadi teman-teman, semakin majunya zaman, industri kita berkembang pesat, ada dampak yang harus kita perhatikan. Oke, teman-teman, sampai di sini. Silakan nanti setelah ini maju diskusi sebentar, saya mohon waktunya. Diskusi, presentasikan tugasnya terkait dengan materi kita hari ini. Demikian, eh, silakan kelompok yang maju. Ya, silakan. Ada lagi yang lain tadi pertanyaannya? Monggo dijawab. Monggo. Kasih Mas ininya, Mas. Oh, ini. Mik. Biar suaranya terdengar. Siapa namanya tadi? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Sidik. Sidik. Mana Sidik? Yang Sidik. paling mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat seperti ini. Itu faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat saat ini termasuk polusi udara, perubahan iklim, dan bencana alam, kualitas air yang buruk, masalah infrastruktur, dan pencemaran bahan kimia tertentu seperti logam berat dan racun yang masuk ke pasokan air, dan pestisida berbahaya yang masuk ke rantai pasokan makanan.
itu merupakan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Masih deh. Ini. Udah keren. Bagaimana ini? Bagaimana polusi tanah dapat membahayakan kesehatan manusia dan apa yang dapat mengurangi dampaknya? Polusi tanah dapat membahayakan kesehatan manusia melalui berbagai cara. Beberapa dampak polusi tanahnya itu keracunan, polutan yang terkontaminasi tanah seperti arsenik, timbal, dan senyawa lainnya. Baru gangguan kesehatan, pencemaran tanah dapat mengakibatkan risiko mengalami gangguan kesehatan seperti ginjal atau kanker. Terus dampak mengurangi pencemaran tanah itu cegah kontaminasi, menjaga kebersihan diri dan rumah. Yang kedua, mengurangi penggunaan senyawa kimia, menggunakan pestisida alami atau mengurangi penggunaannya, menggunakan sistem pertanian organik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat, kampanye, penyuluhan, dan sosialisasi tentang bahaya pencemaran tanah dan dampaknya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Udah, cukup nggak disanggah lagi? Pencemaran tanah tadi udah contohnya apa? Pencemaran tanah tadi. Coba. Pencemaran tanah contohnya apa? Iya. Coba sebutin salah satu contoh pencemaran tanah. Contohnya kayak buangan minyak, ya kayak hal itu Pak. Oke. Terkena tanah itu dapat buat Ya, mempengaruhi tanah jadi rusak. jadi itu teman-teman ya. Minyak tadi tumpah di tanah. Nah, ini dapat mengganggu apa namanya ekosistem yang ada di tanah. Ya, salah satu contohnya minyak tadi. Dia ada pencemaran tanah. Apalagi teman-teman yang ya kira-kira pencemaran tanah. Septic tank. Nah, ini tinja ya, tinja manusia yang di apa? Tidak ada septic tank. Nah, ini dapat mencemari tanah juga. Ya. Dari kotoran manusia tadi itu dapat mencemari tanah. Ya. Nah, pestisida, ya, proses pertanian, penyemprotan, ya, ya itu tadi. Banyak ya contoh pencemaran tanah tadi. Oke, sudah terjawab. Nah, jadi cara pengendaliannya ya itu tadi. Gimana tadi? Pengendaliannya. Cara pengendaliannya tadi dengan cara memutus mata rantai penuh apa ya pencemaran ya. Sumbernya ya tadi kalau masalah minyak tumpah ya ini yang jangan sampai terjadi minyak itu tumpah ya. Berarti prosesnya harus benar, harus sesuai dengan prosedur semuanya gitu ya. Pertanian tadi kalau pestisida, penggunaan pestisidanya juga harus diatur, jangan untuk berlebihan ya. Jenis pestisidanya juga. Nah, itu teman-teman. Nah, itu salah satu cara memutus mata rantai penuh apa? Pencemaran tadi, penularan penyakitnya. Ya, itu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas. Masih seberapa persen dilansir dari media Indonesia, sebanyak 72% masyarakat belum peduli sampah. Masyarakat Indonesia dinyatakan belum peduli terhadap masalah sampah, padahal dampak dari pemasaran sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Mengapa? Contohnya sebagian besar sampah dikelola hanya 0,9% dari total sampah dikelola. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesadaran rendah masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kekurangan pengetahuan mengenai cara mengelola sampah yang baik. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, masyarakat mengenai cara mengelola sampah
yang baik dan tepat harus ditingkatkan. Jadi kurang hanya 75% kesadaran masyarakat Indonesia tentang 4R mengenai pengolahan sampah, karena masih banyak kurangnya kesadaran tentang lingkungan, tentang sampah, tidak tahu caranya bagaimana mendaur ulang dan caranya membersihkan lingkungan agar bersih. Gimana? Ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ya, permasalahan sampah ini ya itu masih pada kurangnya kesadaran, kesadaran manusia. Mestinya ya dimulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah, apakah itu TK, PAUD, kita ya PAUD atau TK, itu sudah mulai diajarkan nih buang sampah pada tempatnya, sampah plastik, sampah plastik itu sudah mulai diajarkan mulai dari sejak dini, ya. Apalagi teman-teman sudah tingkat kuliah nih, perguruan tinggi, ya kuliah, ya, mestinya kita belajar kesehatan lingkungan harus dipraktekkan dengan perilaku. Ya, kalau ada masih teman-teman yang buang sampah sembarangan, nah kalau lagi di kendaraan, ya kan, pakai mobil, buang sampahnya buang. Ada yang lagi viral kan, Ya, Pak. buang. Nah itu salah satu perilaku yang kesadarannya terkait sampah itu masih kurang. Nah itu teman-teman. Jadi kalau di tetangga kita di Singapura itu semuanya taat dengan aturan. Mereka takut akan denda. Nah, sehingga dipaksa harus mengikuti peraturan. Kita buang permen karet aja udah kena denda, ya. Karena aturan itu yang mereka ketat, aturannya ketat, ya. Jadi penegakan aturan itu memang betul-betul ditegakkan. Nah itu salah satu juga bisa. Tapi yang lebih bagus lagi memang dari awal, dari tingkat dini itu sudah dikenalkan dengan perilaku yang peduli terhadap lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Pendidikan di Cina tuh bagus tuh. Dari awal tuh, sampah. Nah kita di Indonesia ya harus seperti itu. Dari sejak dini itu sudah ditanamkan seperti itu. Oke, teman-teman ya mulai dari apa tadi? Reduce, reuse, recycle, terakhir apa? Ada 4 ya tadi yang disampaikan. Replace, mengganti. Biasaannya harus diganti, teman-teman. Tadinya yang belanja pakai sangke asoy, sangke plastik ya. Mulai dari rumah ya Tas belanja. tas belanja. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk eh, menangani ya, mengurangi sampah tadi, mengganti ya. Oke, lanjutkan. Masih ada lagi pertanyaannya? Habis, Pak. Habis? Ya. Oke, silahkan ditutup. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya teman-teman audiens. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Salam. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman semua. Jadi pertemuan hari ini ya pengaruh lingkungan terhadap kesehatan manusia kita sudah diskusikan ya. Ada beberapa faktor tadi ya. Derajat kesehatan masyarakat tadi ada berapa faktor? 4 faktor, 5. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, derajat kesehatan masyarakat tadi dipengaruhi oleh berapa faktor? Ada lingkungan, genetik, perilaku, pelayanan, kesehatan, ya. Jadi derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor lingkungan, ya. Lingkungan tadi ada apa saja? Ada lingkungan alami, ya, aktivitas manusia dan segala macam, ya. Ini yang mempengaruhi, ya. Ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi perilaku. Perilaku manusia ini tadi yang buang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk dalam perilaku, ya. Gaya hidup, ya kan? Nah, segala macamnya. Nah, kemudian genetik. Genetik apa? Keturunan, ya, yang punya
penyakit diabetes, nah itu punya keturunan, punya pengaruh genetiknya, nanti anaknya juga punya resiko diabetes buta warna gitu ya teman-teman, genetik. Nah, kemudian satu lagi pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini dari semua faktor tadi ya, apabila kita sakit ya tentu kita harus berobat. Nah, pelayanan kesehatan ini juga mempengaruhi dia orang yang sakit itu ya, kemudian ataupun apa namanya orang yang eh, apa di puskesmas melakukan penyuluhan, edukasi, peningkatan informasi. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap derajat kesehatan masyarakat ya. Contohnya tadi kalau misalkan edukasi ya, dari pembuangan, jangan buang sampah sembarangan ya kan, apalagi ya masih banyak contoh-contoh pelayanan kesehatan ya. Kita sakit kita berobat ke puskesmas, klinik, rumah sakit. Nah, itu salah satu contoh dari pelayanan kesehatan. Jadi ada 4 faktor tadi, derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor. Saya ulangi lagi, lingkungan, perilaku, genetik, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Itu menurut teori Bloom. Kalau teori dari segitiga epidemiologi, EPID, host, agent, dan environment. Ada host tadi ada apa? Host contohnya manusia, agent, sumber penyakit, ya. Contohnya ada virus, dengue dan segala macam. Ada apa namanya? Nah, masih banyak yang lain ya. Kemudian apalagi lingkungan. Nah, oke, jadi ada 3 paham ya, teman-teman sampai di sini. Pengaruh lingkungan. Yang penting, paling penting dasarnya adalah teorinya itu teman-teman harus pahami. Ya. Ya, pengendaliannya juga tadi sudah kita bahas sama-sama. Ya, harapannya nanti silakan dibaca kembali, jadi supaya lebih ingat ya, melekat ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, pertemuan kita pada siang hari ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mulai dari tadi keterlambatan ya, karena ada apa namanya kendala. Saya sendiri juga tadi pagi migrain ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dari teman-teman, masih semangat ya, dan agar lagi mohon maaf absensinya sudah, yang teman-teman yang tidak hadir ada 2 orang, ada 2 orang ya. Nah, nanti silakan teman-teman hasil materinya nanti share di hasilnya dari kepada teman-teman yang tidak hadir tadi, agar teman-teman bisa tahu ya. Oke, itu saja dari saya. Kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Jangan lupa ya, tugasnya dibuat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang.